Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Zaki Budianta dengan NIM 23030360116. Di video ini saya akan membahas kebijakan penanganan banjir dan rob di Kota Semarang sekaligus memberi kritik terhadap kebijakan yang sudah berjalan. Pertama, kita bahas dulu kebijakan yang sudah diterapkan. Pemerintah Kota Semarang bersama pemerintah pusat dan provinsi sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya ada pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan rob seperti tanggul laut, sistem polder, rumah pompa, dan pintu air. Infrastruktur ini bertujuan menahan air laut dan mengendalikan air hujan. Yang kedua, normalisasi sungai dan perbaikan drainase yang dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi genangan saat hujan deras. Yang ketiga, ada pengaturan tata ruang dan rencana induk pengendalian banjir agar pembangunan kota lebih menyesuaikan dengan kondisi wilayah pesisir dan dataran rendah. Yang keempat, penataan kawasan pesisir seperti di Tambak Lorok untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan mengurangi risiko banjir dan rob. Secara umum, kebijakan-kebijakan ini cukup membantu mengurangi genangan di beberapa titik Kota Semarang. Meskipun sudah ada banyak upaya, kebijakan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kebijakan terlalu fokus pada solusi teknis seperti tanggul dan pompa, padahal masalah utama rob di Semarang adalah penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah berlebihan. Kalau ini tidak dikendalikan, rob akan terus terjadi. Yang kedua, pengawasan penggunaan air tanah masih lemah. Banyak industri masih menggunakan air tanah dalam jumlah besar, sehingga memperpecah penurunan tanah. Koordinasi antar instansi belum optimal. Penanganan banjir dan rob melibatkan banyak pihak, namun belum ada satu lembaga yang benar-benar mengoordinasikan semuanya secara terpadu. Dan dampak kebijakan belum merata, kawasan ekonomi dan pusat kota cenderung lebih terlindungi, sementara pemukiman padat di pesisir masih sering terdampak banjir dan rob. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat masih rendah. Warga seringkali belum dilibatkan sejak tahap perencanaan sehingga muncul penolakan terhadap relokasi atau pembangunan infrastruktur. Karena pemeliharaan infrastruktur masih kurang optimal. Jika pompa atau pintu air mengalami gangguan kecil saja, wilayah sekitar bisa langsung tergenang. Sebagai kesimpulan, penanganan banjir dan rob di Kota Semarang sudah berjalan, namun masih bersifat jangka pendek karena terlalu bergantung pada solusi teknis. Kedepan pemerintah perlu memperkuat kebijakan non-teknis seperti pengendalian air tanah, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat agar Semarang benar-benar menjadi kota yang tangguh terhadap banjir dan rob. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.